Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya adalah mahasiswi dari UIN Dato Karama Palu dengan prodi Tadris Bahasa Inggris 1. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Islam Moderat. Baiklah, saya akan membahas urgensi dan manfaat ajaran Islam moderat dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk. Sebagai bangsa yang masyarakatnya amat majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan. Ini tak ayal dapat mengganggu suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan bersama. Yang di suatu waktu misalnya adanya umat beragama yang membenturkan pandangan keagamaannya dengan ritual budaya lokal seperti sedekah laut, festival kebudayaan, dan ritual budaya lainnya. Yang di waktu lain juga kita disibukkan dengan penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu daerah meski syarat dan ketentuannya sudah tidak bermasalah karena umat mayoritas tidak menghendaki, tentu saja masyarakat pun akhirnya berkelahi. Lalu bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut? Membungkamnya tentu saja tidak mungkin karena itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi dalam beragama. Tetapi membiarkan tanpa kendali keragaman pandangan yang ekstrim juga bisa membahayakan persatuan dan kesatuan. Apalagi ihwal agama adalah hal yang teramat sensitif untuk disepelekan. Maka dari itu Kementerian Agama sudah menawarkan sebuah solusi beragama jalan tengah yang disebut dengan moderasi beragama. Maka dari itu juga kita tidak bisa menilai bahwa beragama jalan tengah berarti beragama setengah-setengah, liberal dan tidak kafah. Maka dari itu, saya akan menjelaskan bahwa kata moderat secara bahasa adalah sebuah kata sifat turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan alias seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Jadi, tidak ekstrim adalah salah satu kata kunci yang paling penting dalam bermoderasi beragama. Karena ekstremitas dalam berbagai bentuknya diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak tatanan kehidupan bersama, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Karenanya, kalau mau dirumuskan, moderasi beragama itu adalah secara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Yang pertanyaannya, memangnya moderasi beragama ini adalah apakah sangat penting untuk Indonesia? Tentu saja sangat penting, karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan sekaligus majemuk. Meskipun bukan negara berdasar agama tertentu, masyarakat kita sangat lekat dengan kehidupan beragama. Nyaris tidak ada satupun urusan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan agama. Itu mengapa kemerdekaan beragama juga dijamin oleh konstitusi negara kita. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama itu dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Masyarakat perlu tahu bahwa moderasi beragama adalah cara kita umat beragama menjaga Indonesia. Kita tentu tidak mau mengalami nasib seperti saudara-saudara kita di negara yang kehidupan masyarakatnya carut-marut dan bahkan negaranya terancam bubar akibat konflik sosial politik berlatar belakang perbedaan tafsir agama. Itulah mengapa moderasi beragama penting hadir di negara Indonesia ini. Ini bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni, sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama. Maka dari itu, kita perlu bermoderasi beragama yang merupakan perekat antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Dan kita juga perlu yakin bahwa bagi kita, bagi bangsa Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah berindonesia dan berindonesia itu pada hakikatnya adalah beragama.
Moderasi beragama harus kita jadikan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, harmonis, damai, toleran, serta taat konstitusi. Sehingga kita dapat mencapai cita-cita bersama menuju Indonesia maju. Selanjutnya saya akan menjelaskan upaya yang dapat kita lakukan dalam menangkal paham radikalisme. Radikalisme tidak dapat secara langsung dikatakan sama dengan tindak terorisme. Namun radikalisme dan terorisme identik dengan tindak kekerasan dan pemaksaan. Ahmad Syafi'i Ma'arif pernah menyatakan bahwa radikalisme sebetulnya lebih terkait dengan cara pengungkapan keberagaman seseorang dan model sikap yang tidak sejalan dengan ajaran agama maupun sosial. Sedangkan terorisme secara jelas mencakup tindakan kejahatan yang memiliki tujuan politik. Radikalisme memiliki kaitan erat dengan problem intern keagamaan, sedangkan terorisme merupakan fenomena global yang memerlukan tindakan global juga. Akan tetapi radikalisme kadang kala dapat berubah menjadi terorisme. Meskipun tidak semuanya seperti itu, namun dapat kita simpulkan bahwa radikalisme menjadi satu tahapan menuju tindakan terorisme. Pada umumnya para teroris yang banyak melakukan tindakan penghancuran destruktif seperti meledakan diri dengan bom bunuh diri mempunyai pemahaman yang dangkal dan radikal terhadap berbagai hal, terutama dalam halnya adalah tentang soal keagamaan. Kaitan erat antara hubungan radikalisme dengan terorisme ini bisa kita baca dari ungkapan Brian Michael Jarking, yakni teroris tidak jatuh dari langit, mereka datang dari seperangkat keyakinan yang dipandang kuat. Mereka ialah radikal, lalu kemudian menjadi teroris. Radikalisme merupakan suatu paham yang menginginkan perubahan terhadap suatu sistem sosial, namun gerakan perubahan tersebut menggunakan jalan kekerasan demi mencapai perubahan yang ekstrim. Meyakinkan bahwa pihak lain bahwa pendapat dan tujuannya yang paling benar, tapi dengan menggunakan cara yang salah. Radikalisme dapat dipahami sebagai aliran yang sangat menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan ekstrim atau berlebihan. Dalam pengertian lain, hakikat dari radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung dan juga menuntut suatu perubahan. Yang dimaksud dengan radikalisme yakni gerakan yang memiliki pandangan yang masih konservatif dan masih sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Di Indonesia, kebijakan negara terkait penanganan radikalisme dan terorisme masih banyak mengalami resistensi, khususnya di kalangan radikal sendiri. Mengingat upaya penumpasan kelompok radikal hanya didasarkan pada satu pendekatan saja, yakni pendekatan keamanan. Ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa kita memerlukan moderasi beragama dalam upaya menangkal paham radikalisme. Yang pertama, salah satu hakikat dari kehadiran agama adalah untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia yang Tuhan ciptakan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itulah mengapa semua agama pada prinsipnya membawa misi damai dan keselamatan. Alasan yang kedua, mengikuti perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Agama pun mengalami perkembangan dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Karya dan tulisan ulama atau pemuka agama terdahulu juga mengalami perkembangan penafsiran, terutama yang menyangkut kompleksitas kemanusiaan. Yang ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, perlunya moderasi beragama adalah sebagai salah satu cara atau strategi dalam mempertahankan dan memperkokoh prinsip kebangsaan yang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita sebagai bangsa yang heterogen dengan segala kemajemukan, namun tetap berlandaskan Pancasila yang menjadi dasar negara kita, yang telah terbukti mampu menyatukan keseluruhan bangsa dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam kelompok etnis, budaya, dan agama. Kesimpulannya, kehadiran moderasi beragama adalah sebagai penengah di antara keberagaman, di mana para pemeluk agama dapat mengambil jalan tengah moderat di tengah keragaman tafsir, bersikap toleran namun tetap berpegang teguh pada hakikat ajaran agamanya. Moderasi beragama diartikan sebagai sikap beragama yang memiliki keseimbangan yang baik antara pengalaman agama sendiri eksklusif dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang memiliki keyakinan berbeda inklusif.
Nah, itu dia tadi penjelasan saya mengenai tentang urgensi dan manfaat ajaran Islam moderat dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk, dan juga upaya dalam menangkal paham radikalisme. Saya rasa cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.